Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin wa ba'du. Auratur rajuli rupane aurate wong lanang, ai zakari tegese wong lanang al muhaqqaqi kang nyata, jadi lanang tulen, auratnya lelaki tulen. Walau kafiron senajan kafir, au abdan atawa budak, au sobian atawa sobi, walau ghaira mumayyizin senajan durung tamyiz. Mutlakon kelawan mutlak, auratnya laki-laki secara umum, kafir, budak, muslim, mutlakon secara mutlak, auratnya laki-laki secara mutlak, artinya mutlak, sawaun pada uga fis sholati ing dalam jerone sholat, au kharijaha atawa jabane sholat ikuma panggonan, baina surati ing dalam antarane udal warukbati lan dengkul. Lakin bin nisbati tetapi den nisbatakan li nadri makharimihi maring ningalane piro-piro mahrame rajul, wa mumathilihi lan piro-piro padane si rajul. Jadi auratnya laki-laki, kafir, muslim, budak, baik di dalam sholat atau di luar sholat, itu antara pusar dengan lutut. Tapi di luar sholat itu kalau dengan muhrim atau dengan sesama laki-laki. Jadi batasnya auratnya laki-laki dalam sholat bainas surah antara pusar dengan lutut. Begitu juga antara pusar dengan lutut di luar sholat ketika bersama-sama dengan lelaki. Sama-sama laki-lakinya. Atau dengan perempuan, tapi perempuan yang punya sifat mahram, kakak, adik, ibu. Itu boleh baina surati waruk bati, itu auratnya itu. Makanya beda-beda saya katakan dari dulu. Nah terus amma nafsu surati anapun utawi kahanane udel waruk batilan dengkul iku falaisa maka oranana opo surra lan rukba iku bi auratin aurat. Adapun pusar dan lutut itu sendiri itu bukan termasuk aurat. Jadi yang auratnya itu antara pusar dengan lutut. Pusar dan lututnya itu bukan termasuk, tapi wajib ditutup. Sebab malayat jangan pakai malayatimul ya. Itu menggunakan kaidah at-tabi'u tabi'un. Atau juga bisa menggunakan itu malayatimul wajib illa bihi fawa wajib, karena menutup aurat tidak mungkin akan sempurna kecuali dengan menutup pusar dan lutut. Maka menutup pusar dan lutut menjadi wajib. Seperti halnya kita basuh tangan ya, basuh tangan dalam wudu. Itu kan sampai penggelangan. Tapi itu tidak akan bisa sempurna tanpa melewati pergelangan tangan. Sehingga membasuh pergelangan menjadi wajib, malayatimul wajib illa bihi fawa wajib. Atau kalau kaidah fikihnya at-tabi'u tabi'un. Lakin yajibu bukan aurat, lakin yajibu tetapi ne wajib. Opo satru ba'dihima nutupi sebagiane surah lan rukbah. Mimba bimalayatimul wajib illa bihi fawa wajib. Karena itu termasuk apa? Termasuk kaidahnya malayatimul wajib, sesuatu yang tidak akan sempurna. Perkara yang wajib tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu yang lain yang tidak wajib. Maka yang lain yang tidak wajib hukumnya menjadi wajib. Kayak basuh tangan nih, kan cuma sampai penggelangan. Tapi kesempurnaan itu tidak akan bisa kita capai kalau tanpa melewati penggelangan. Maka membasuh penggelangan menjadi wajib. Pun demikian ketika membasuh wajah dalam bab wudu. Makanya jangan dipas-pasin kalau wudu, harus lewat batas. Ya. Mimba bima saking babe
Qaida ma la yatimu ma utai perkara la yatimu kang ora sempurna opo al wajib wajib illa bihi angin kelawan ma. Fahuwa maka utawi ma iku wajibun wajib. Ya. Iku wajibun wajib. Jadi menutup aurat ini termasuk kaidah Pak. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu itu sebenarnya enggak wajib, tapi yang wajibnya tidak menjadi sempurna kecuali dengan melakukan yang tidak wajib. Maka yang tidak wajib hukumnya menjadi wajib. Tapi wajibnya itu wajib dalam rangka menyempurnakan yang wajib. Jadi bukan sesuatu itu menjadi wajib, bukan. Sebenarnya wajibnya itu dalam rangka menyempurnakan sesuatu yang wajib. Gitu. Amma auratuhu anapun utawi aurate rajul bin nisbati kelawan den nisbatakan linadhril ajnabiyati maring ningalane wadon liya ilaihi maring rajul iku fajami ubadanihi maka sekabiane badane rajul. Adapun auratnya laki-laki untuk perempuan ajnabiyah, untuk perempuan ajnabiyah. Kalau tadi kan laki-laki dengan laki-laki, itu antara pusar dengan lut. Terus yang kedua tadi pusar dengan lutut juga sama batasnya, yaitu ketika laki-laki dengan perempuan muhrim, itu bainas surawar. Tapi kalau laki-laki dengan perempuan ajnabiyah fajami ubadanihi maka kabeh aurat badane itu aurat. Seluruh badannya aurat. Berarti nengono pakai baju pendek nggak boleh dong. Iya. Wong lanang berarti nggak boleh pakai baju pendek dong, karena jami'u badanihi. Fajami'u badanihi, nah itu sekabiane badane rajul khattal wajhi wal kafaini itu. Sampai wajah wal kafaini lan efek-efek loro itu termasuk aurat bagi perempuan. Jadi tidak boleh memandang efek-efek telapak. Ini pakai baju pendek gimana itu? Ada walau inda amnil fitnati senejan nalikane aman saking fitnah. Walau rokikon senedan budak fayahrumu maka haram alaiha ing atase mar'a opo antandura yen taningali sapa mar'a ila syai'in maring siwiji-wiji min dzalika saking mongkon-mongkonon badanihi, maka haram bagi perempuan untuk melihat bagian tubuhnya laki-laki. Seluruh tubuhnya haram. Wa bin nisbati lan kelawan den nisbataken lil kholwati kaduwene tingkah sepi as-sau'atani utawi kelamin loro fakot beloko. Nah tapi kalau laki-laki dalam keadaan sepi artinya berarti seorang itu auratnya adalah sau'atani kubul dub. Ini udah bolak-balik saya jelaskan. Jadi kalau laki-laki sendirian itu masih punya aurat. Auratnya apa? Kubul dub. Makanya apa? Minimalnya kalau dalam keadaan sendiri orang laki-laki itu nggak boleh telanjang bulat, minimalnya pakai cawat. Jadi di kamar sendirian itu ilham itu nggak boleh ham. Oh dicucuk itu. Minimalnya pakai celana dalam. Sau'atani fakot alal mu'tamadi fataksulu maka hasil apa anna lahu temen satune iku kadwene rajul salasu auratin telu piro-piro aurat. Dengan demikian kesimpulannya laki-laki auratnya dibagi menjadi 3 kalau di sini. Tapi kemarin saya katakan ada 5 tergantung dengan siapa. 3 itu kan sebenarnya diringkas dipadatkan itu. Tadi apa? Dengan muhrim, dengan dirinya dengan laki-laki. Itu sebenarnya kan sudah 2 itu. Sudah 2. Jadi makanya kemarin yang sudah saya katakan auratnya laki-laki itu kalau dalam kitab lain dibagi menjadi 5. Laki-laki dengan dirinya sendiri, laki-laki dengan laki-laki, laki-laki dengan muhrim, wadon muhrim, laki-laki dengan perempuan lain, laki-laki dengan istri, karena istri bukan muhrim. 5. Tapi di sini disimpulkan bahwa auratnya laki-laki dibagi menjadi 3. Ini versi Mbah Nawawi.
Yaitu kalau di sini 3, laki-laki dengan laki-laki, laki-laki dengan perempuan muhrim. Ini kan sebenarnya 2, cuman dihitung 1. Kemudian yang kedua, laki-laki dengan siapa? Ajnabiyah. Kemudian yang ketiga, laki-laki dengan dirinya sendiri. Kalau di sini cuma dibagi menjadi 3 auratnya laki-laki. Batasnya pun beda-beda. Nah, jadi selama ini masih banyak masyarakat memahami bahwa auratnya laki-laki itu baina surrati warukbah itu mutlak berlaku dengan siapa saja. Tidak. Jadi batasan aurat itu berbeda-beda tergantung laki-laki itu dengan siapa. Coba jawab tadi. Kalau jami'u badani rojul, seluruh anggota tubuhnya laki-laki itu adalah aurat. Sehingga bagi perempuan haram untuk melihatnya. Hattal kaffaini wal wajhi, sampai wajah pun haram. Telapak tangan pun haram. Lah saiki ilham sekolah nganggone baju pendek. Lah kowe kok ukhti-ukhtine preben? Haram ora haram? Berarti mulai besok bakar semua baju pendeknya. Kata siapa? Kata Ilham. Ayo Sorok, siapa sih bisa jawab? Jelas toh itu kalimatnya? Kalimatnya jelas enggak? Jelas enggak? Jelas toh? Coba Anda jawab sekarang. Bagaimana Anda sekolah pakai baju pendek? Padahal di kelasnya ada perempuan. Ayo jawab, siapa yang bisa jawab? Ayo jawab. Ayo jawab. SMK, SMP, SMA, SMK itu kan pakai lengan pendek semuanya. Bener nggak? Ya. Apa Jalil kalau dengan melihat ini? Apa Anda komentarnya? Laki-laki dengan perempuan lain, akhi dengan ukhti, itu ajnabiyah. Berarti apa? Kalau begitu perempuan laki-laki juga harus pakai jilbab. Itu ya umpamanya gitu. Sekarang saya tanya coba. Apa logika Anda untuk menjawab ini? Atau begini, berarti apakah selama ini aturan pakaian di sekolah di Alikma 2 berarti salah? Ayo, kalau menurut Mbak Dawi salah nggak? Salah nggak? Salah nggak? Salah, karena jami'ul badan. Terus apa Anda akan menjawab itu? Tapi Anda melakukannya. Wong kiai ini orang larang. Atau kiai ini orang ngerti juga karena belum ngaji. Ayo jawab. Ham jawab ham. Perben jawab ham. Bisa jawab ham? Ayo, siapa bisa jawab? Sekarang gini, ada ya, mumet kan? Mumet ya? Nah itu makanya orang itu harus cerdas. Kitabnya bener. Bener kan kita bebas? Nah, makanya saya bolak-balik katakan. Orang itu dalam memahami teks, dalam mengaplikasikan hukum itu harus cerdas. Kalau kita katakanlah ya terlalu tekstual, berarti salah apa dong kita? Salah kan? Oke? Sepakat ya? Sepakat. Sekarang gini, udah itu pegang dulu ya. Sekarang gini. Kita belum membahas auratnya perempuan. Tapi kan sudah jelas tahu bahwa seluruh tubuhnya perempuan itu juga aurat bagi laki-laki. Sekarang. Gini. Efeknya beda enggak antara laki-laki dengan perempuan? Ketika laki-laki pakai baju pendek dengan perempuan pakai baju pendek. Sekolah perempuannya pakai baju pendek kayak anak SMA gitu loh. Ya.
Kayak anak SMA. Roknya juga di bawah lutut. Kira-kira setrumnya beda ora? Ilham, ya ilham. Kowe nek ndeleng umpama ini. Kalau santri putri di Alikma 2 boleh menggunakan baju pendek. Kira-kira ilham ki beleken apa ora? Ora bakal ham. Kon mesti kacamatanya dicopot ham. Beda toh? Beda. Artinya apa gini? Kemarin pengertiannya aurat apa? Sesuatu apa maknanya an-naksu, kejelekan. Jadi kurang, jelek, terus apa lagi? Apalagi kemarin mananya kurang, jelek, ya, seterusnya ya. Nah, sekarang gini, kalau laki-laki pakai baju pendek kayak gitu, masih pantas nggak? Pantas. Nimbul fitnah nggak? Enggak. Aman nggak? Secara adat orang melihatnya jelek apa tidak? Tidak. Sekarang dibalik. Kalau perempuan, ustadai bunya ini nggo klambi pendek kabeh, mulang. Kira-kira preben? Ora pantas, jelek, bertentangan, sak terusnya. Itu. Jadi maknanya, kenapa kemarin dikatakan aurat itu sesuatu yang ditutup? Karena apa? Di samping menunjukkan kejelekan kita, kekurangan kita, juga karena biasanya kenapa itu wajib ditutup? Karena biasanya sesuatu itu menimbulkan fitnah. Sementara laki-laki tidak. Jadi aman. Itu kan? Aman. Dah. Far'un i'lam merwa sapa sira anna nadrul mar'ati temen satuhune memandangi suami istri ila zaujiha maring suamine si mar'ah iku jaizun wenang fi jami ibadanihi ing dalam sekabehane badane zaujiha ka aksihi kaya sewalike nadrul mar'ati ila zaujiha. Istri memandang seluruh tubuh suaminya. Jadi Fatimah menikah dengan Ilham. Tuh. Jadi Fatimah menikah dengan Ilham. Terus jari Fatimah, Bang, gitu kan, Bang Ilham. Gitu. Apa dek? Abang gak sumuk? Oh, Ilham memang Tegal. Loh, sumuk kepreben yang tak kawit cilik wis biasa. Artinya begini, suami memandang seluruh tubuhnya, istri memandang, sengaja memandang seluruh tubuhnya suami itu boleh. Kaaksihi seperti halnya suami memandang tubuh istrinya itu jami'ul badan itu boleh. Wong jare ilhame hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ya baju ya dinggo, nek ora dinggo disampirna. Itu kan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Itu. Naam. Naam yo jaizun in mana'aha lamun nyegah sapa si zaujha ing zauja minan nadhari saking ningali ila auratihi maring aurate zauj imtana'a maka nyegah sapa zauj alaiha ingate zauja an-nadhra ing ningali ilaiha maring zauja set ilaiha maring auratihi ilaiha maring auratihi. Nah sekarang begini, adil loh Islam. Jika ada suami melarang istrinya untuk memandangi seluruh tubuhnya, Bang, aku kepengen lihat tubuhmu. Lepas Bang celana dan bajunya Bang.
Terus mana aha, kata suaminya, saru nggak boleh. Malu aku. Berarti suami bertindak tidak adil. Maka demikian juga istri boleh sebaliknya. Begitu Ilham, Dek lepas dong cawatnya. Wah nggak boleh. Nggak boleh, awas lo. Kamu harus adil. Jadi kalau mau pengen buka-bukaan harus saling buka-bukaan, jangan ada yang ditutup-tutupin. Itu. Jadi itu adil. Jadi apa? Di sini kan istilahnya kesetaraan hak memandang itu saja diatur gitu ya. Kalau suami melarang istrinya memandang tubuh suaminya, nggak boleh. Maka istri pun berhak melarang suaminya ketika ingin memandang tubuh istrinya. Nah, ini jaringannya jelek banget. Nah, bikhilafil aksi imtana'a alaiha an-nadhra ila bikhilafil aksi bedani kelawan swalike fa innahu maka temen satuhune al-man'u iku jaizun wenang qat'an kelawan pesti li annahu karena temen satuhune zauj iku yamliku miliki sapa zauj at-tamattu'a ing seneng-seneng biha kelawan zaujah. Jadi tadi dikatakan apa? Kalau in mana'aha, kalau ada suami melarang istrinya untuk melihat aurat suami, imtana'a alaiha an-nadhra ilaiha, maka suami pun apa namanya? Imtana'a alaiha, maka suami juga melarang istrinya untuk melihat auratnya ya. Jadi maksud kalau tadi nyuwun sewu, gini, nyuwun sewu kebalik. Sebab tadi fa'il domirnya ilaiha ke aurati. Gini, tak ulangi nyuwun sewu. Jadi kalau ada suami melarang istrinya kepengen melihat tubuh. Kata suami jangan, dilarang ya, melarang istrinya ila auratihi imtana'a, maka suami pun boleh mencegah istrinya an-nadhra ing ningali ilaiha maring apa? Itu mestinya sebentar. Ilaiha maring auratihi, itu benar. Ilaiha maring auratihi. Jadi maka auratnya pun itu ya. Artinya yang paling vital itu minta dilihat, maka tidak boleh pun. Jadi istrinya suami itu boleh melarang. Jadi dengan kata lain gini, biar sederhana, suami boleh melarang istrinya melihat anggota tubuhnya ataupun anggota yang paling vital. Itu boleh ya, boleh. Terus bikhilafil aksi, berbeda dengan sebaliknya. Jadi kalau ada istri gitu loh ya, istri melarang suaminya kepengen ngelihat tubuh istrinya. Kata istri, jangan mas, malu. Kamu kan bukan siapa-siapa dulu, baru halal semalam. Malu. Ilham. Kasihan Ilham. Maka apa? Itu. Maka boleh, artinya ketika itu sebenarnya kan istri itu nggak boleh menolak tuh ya. Nggak boleh menolak itu. Fa innahu jaizun qat'an. Jadi fa innahu maka tamsatune al-man'u iku jaizun wenang qat'an kelawan pasti. Jadi boleh suami itu melarang istrinya melihat, boleh. Tapi kalau istri tidak boleh melarang suaminya. Apa sebabnya? Li'annahu yamliku at-tamattu biha. Sebab suami itu punya hak untuk menjelajah seluruh bagian tubuhnya istri. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu. Nah, boleh. Bilangin Ham nanti sama istri kamu,
Ada istri dipegang sama suaminya ngepret, nusuz, gugur nafakohnya itu. Maksiat. Kono ora wedi dilaknat karo malaikat. Jadi kalau ada istri dipegang tangannya sama suaminya, kepret gitu. Apa lu pegang-pegang? Nusuz itu. Nusuz itu sudah, nafakohnya gugur. Sampai tobat minta maaf dengan suaminya. Baru kembali kewajiban nafakoh. Sejelek-jeleknya ilham itu suami. Jadi lu harus bangga sebagai laki-laki ya. Bilang sama Fatimah, lu boleh menertawain saya. Tapi awas, sekali melemparkan tangan saya, lu berarti telah nusus. Laknat Allah lu. Itu hamba. Lakin nadruhu ila farjiha. Lakin nadruhu tetapi neningalane si rajul ila farjiha. Maring farjine zauja kubulan. Rupane kubul au duburon atawa dubur iku makruhun. Nah ini. Jadi kalau ditanya jari Ilham pertanyaannya. Bagaimana kalau saya suami istri. Terus saya kepengen melihat terowongan Mina. Yang dulu pernah kebakaran musim haji. Itu bagaimana hukumnya? Di sini jawabannya makruh. Makruh. Tapi ada sampai kalau tidak ada hajat, ada keterangan di kitab lain itu melihat farjinya istri itu termasuk salah satu perkara yang bisa menjadikan kebutaan. Ya, ada keterangan di kitab seperti itu. Tapi di sini cara hukum itu hukumnya adalah makruh itu idza kana nalikane ana opo an-nadru iku bi ghairi hajatin kelawan tanpa hajat. Itu kalau tanpa hajat. Umpamane istrinya kokon nari telanjang, nah itu makruh. Nah, tapi kalau ada hajat, ya namanya wong assalamualaikum yang buka kunci mesti disogok dhisik kuncinya ya. Nah, itu boleh. Lah iya toh ngajiakan kunci ya kutuk dideleng tuh dalane aja sampai salah dalan. Nah kalau begitu berarti ada hajat, berarti boleh. Tapi nggak boleh diinteng kayak gini Sam. Kok Ilham sampai gini dikeker ini, nggak boleh Ham. Tuh. Ya, para suami tuh. Ini dengerin ya yang ngaji online tuh, dengerin. Jadi suami melihat kelamin istrinya boleh, makruh itu kalau tanpa hajat. Tapi kalau karena untuk pemanasan boleh. Kalau untuk pemanasan boleh, apalagi ketika mau masukkan kunci takut nyasar, itu harus dilihat. Ngaji karo para jomblo iki kayak ngene iki sih. Ya mbuh, paham ora paham terkarepmu wis. Salamu jomblo. Nah. Kubulan au duburon makruhum idza kana bi ghairi hajatin wa ila batinihi lan maring jerone farji iku asyaddu luwi banget apane. Lah mau ndeleng jabane be makruh apa maning dijeber kene Ham. Iku luwi makruh nek tanpa hajat. Tapi nek karena untuk, nah oke Ham, tekpai ilmune lu Ham. Jadi nek kanggo karena ben aja salah pintu, nah boleh saja. Itu karena ada hajat itu. Jadi gitu loh ya, paham gak? Coba diulangi Ham. Kita boleh apa ya membuka farjinya istri kalau ada hajat. Suara jelas Ilham wis. Gini Ham, tak ulangi ini. Para jomblo dengerin. Dengerin. Jadi tadi kata Mbah Nawawi, suami melihat farjinya istri kalau tanpa hajat itu boleh tapi makruh.
melihat bagian dalam farjinya itu lebih makruh kalau tanpa hajat. Saiki kata Ilham, bah kalau saya pengantin baru malam pertama gimana? Bahkan baru belum pengalaman. Jadi kalau saya assalamualaikum dulu, dibuka-buka gitu boleh nggak? Boleh. Khairul umur ausatu. Kon paham ora khairul umur ausatu ha? Astagfirullah. Dah. Dah. Wal amati. Auratur rajuli wal amati. Lan aurate amat bil jarri kelawan den waca jar maktufun iku den atofaken ala rajuli ing atase lafadz rajul. Kenapa di sini rijal? Mestinya maktufun ala roj. Sabab di atasnya auratur rajuli. Kenapa di sini maktufun ala rijali? Yang benar mestinya jadi lafadz amat itu kan kedua sebagai maktuf. Maktuf alainya mana? Rajuli. Berarti mestinya maktufun alar rajuli ing atase lafadz rajul. Ai wa auratiha lan tegese, tapi di sini rijal saja lah wis. Saya enggak mau ngeminter enggak. Tapi kalau dilihat secara dohir kan begitu dah. Di atasnya kan rajul bukan rijal. Tapi ini karena bil makna, ini berarti bil makna. Maktufun ala rijali den atofakan ala rijali ing atase pira-pira wong lanang. Ai wa auratuha tegese utawi aurate amat walau khunsa senajan bencong walau muba'adatan senajan kaula muba'ad wa mudabbaratan lan kaula mudabbar. Mudabbar itu kaula yang ditaklekkan kemerdekaannya dengan kematiannya Sayyid. Jadi Said bilang kalau saya meninggal maka Anda merdeka. Itu namanya kaula mudabbar. Wa mukatabatan lan kaula mukatabah, yaitu mukatab kaula yang akan dimerdekakan dengan syarat membayar tapi bayarannya di kredit. Wa umma waladin lan umma walad. Umma walad itu siapa? Umma walad itu adalah budak yang melahirkan, punya anak maka ibunya disebut ummu walad. Fis sholati ing dalam sholat ay wakadalan tegese kaya mengkon-mengkonon wakadalan kaya mengkon-mengkonon indar rijali al makharimu wakadalan kaya mengkon-mengkonon rajul indar rijali ana sandinge piro-piro wong lanang, artinya auratnya amat di hadapan laki-laki. Al-makharimi piro-piro kang dadi mukhrim wa fil khalwati lan ing dalam tingkah kang sepi wa kadzalan iku kaya mengkon-mengkonon indar rijal indan nisa'i ana ngarepe piro-piro wong wadon wal amati fis sholati iku ma anggota baina surrati ing dalam antarane udel warukbati lan dengkul. Berarti mana Mbak? Auratnya laki-laki dan auratnya amat. Auratnya laki-laki dan auratnya amat di dalam sholat iku ma baina surrati warukbati. Amat tadi pengertiannya siapa saja? Itu walaupun unsa muba'ad mukatab mudabbar. Itu auratnya ma baina surrati warukbati sama dengan auratnya laki-laki. Jadi amat di sini yang dimaksud berarti amat laki-laki ya. Tapi di sini nggak laki-laki semuanya karena ummu walad juga perempuan. Jadi amat ya laki-laki perempuan itu. Itu kalau amat itu baina surati warukbati itu kalau di hadapan laki-laki yang muhrim. Wafil kholwati atau ketika dia seorang diri, budak itu seorang diri, maka sama auratnya dengan laki-laki. Yaitu apa? Sawataihi, dua kelaminnya, kubul dubur. Jadi kayak laki-laki ketika sendirian auratnya cuman kubul dubur. Maka minimalnya seorang laki-laki ketika seorang diri di dalam kamar boleh buka baju, buka celana, tapi tidak boleh buka sana dalam.
Begitu juga amat, budak. Ketika seorang diri tidak boleh membuka plong, tapi harus pakai celana dalam. Tapi ketika laki-laki dengan laki-laki, budak dengan laki-laki, itu ma baina surrati warukbati, seperti halnya ketika sholat. Dah. Wa amma auratuha anapun utawi aurate si amat indar rijali ana sandinge pira-pira wong lanang al ajanibi pira-pira kang liya fajami ubadaniha maka iku sekabiane badane amat kal khurrati kaya dene wadon merdeka kama kaya keterangan sayat kuruhu kang bakal nutur ing masopu al musannifu musannif. Tapi ketika amat kumpul dengan laki-laki yang bukan muhrim, maka auratnya seluruh badan. Auratnya seluruh badan. Fanulakhisu maka ngeringkes ingsun. Annalaha temen iku satune kaduwene amat aurataini ana aurat loro. Dengan demikian bahwa amat itu auratnya cuman ada dua. Wakila lan den ucapaken innaha temen satune amat iku kal khurrati kaya dene wadon merdeka. Tapi ada yang mengatakan amat itu batasan auratnya sama dengan perempuan biasa. Seperti perempuan biasa, berarti seluruh badan. Wakila lan den ucapaken innaha temen satune amat iku kal khurrati kaya dene wadon merdeka. Bin nisbati kelawan den nisbatakan li ghairil ajanibi kaduwene liyane piro-piro lanang liya illa ra'saha angin sirai amat. Jadi ada juga yang mengatakan seluruh tubuhnya amat untuk laki-laki lain itu adalah aurat kecuali kepala. Jadi boleh tidak pakai jilbab. Ini untuk amat, budak. Fatakunu maka ana opo auratuha aurate amat iku ma banggonan iku ma barang adal waji kang saliyane wajah wal kafaini lan epek-epek loro warroksi lan sirah. Dengan demikian menurut pendapat ketiga bahwa auratnya amat itu adalah seluruh badan kecuali telapak tangan, wajah dan kepala. Wakila lan den ucapaken innaha temen satuhune iku yabdu indal mihnati. Wakila lan diucapakan innaha temen satune aurat iku yabdu pertela sit. Wakila innaha yabdu indal mihnati wakila ar-rukbatu minha duna surrati. Ada enggak yang tulisannya setelah innaha ada ma? Ada ya? Ah itu yang benar itu. Kalau di sini punya saya enggak ada. Itu mestinya setelah innaha itu ada ma. Ya, sebab di sini kalau tidak ada lafadz maknya itu hilang maknanya, kabur. Tapi untung saya paham ini. Jadi yang benar gini insyaallah. Wakila lan ucapaken innaha temen satune aurat iku ma barang yabdu kang pertela opo ma indal mihnati nalikane nyambut gawe. Jadi ada pendapat yang mengatakan bahwa apa? Auratnya amat itu adalah bagian tubuh yang terlihat pada saat bekerja. Makanya sama seperti perempuan lain, perempuan merdeka. Perempuan merdeka itu seluruh tubuhnya kan aurat, kecuali anggota-anggota yang harus memang terlihat pada saat tangan, wajah. Itu boleh. Padahal itu hakikatnya adalah aurat. Tapi itu sesuatu yang katakanlah tidak mungkin kita untuk menutupnya. Dah. Wakila lan den ucapaken ar-rukbatu utawi dengkul minha saking amat duna surrati dudu dengkul duna surrati dudu udel. Wakila lan den ucapaken aksu sewalike ar-rukbatu minha duna surrati. Wakila lan den ucapaken iku asauatani kelamin loro fakot beloko. Wabihi lan kelawan kila asauatani kala ngendika sapa Malik wa jamaatun lan golongane ulama. Dah itu
berbagai pendapat tentang auratnya amat. Wa auratul khurrati utawi aurate wong wadon merdeka. Nah ini perempuan-perempuan masa kini itu namanya khurrah. Apa auratnya? Kamilatal khurriyati kang sempurna kemerdekaane. Jadi kayak perempuan sekarang itu namanya khurrah kamilatal khurriyah. Yang benar-benar 100% perempuan. Bukan tidak ada unsur-unsur kebencongan. Yang murni 100%. Wa misluha lan utawi padane khurrah iku al-khunsa bencong. Bencong di sini sekali lagi adalah bencong, yang dimaksud khunsa itu adalah orang yang memiliki dua alat kelamin. Kalau yang sekarang itu namanya mutakhonnis, perilaku buruk yang dilaknat oleh Allah. Jadi Allah itu melaknat al-mutasyala'anallahul mutasabbihina wal mutasabbihat. Allah mengutuk perempuan yang berdandan seperti laki-laki, wal mutasabbihati, dan laki-laki yang berdandan seperti perempuan. Yang terjadi seperti hari-hari ini, banyak bencong-bencong itu namanya mutasabbihin wal mutasabbihat. Itu apa hukumannya? La'anallah, Allah mengutuk orang yang tidak selamat. Itu namanya mutakhonnis, hukumnya haram, dosa, dan dilaknat oleh Allah. Makanya bilangin tuh orang yang kayak gitu itu untuk tobat, untuk berhenti. Saya itu jujur ya belum berhasil kepengen bikin pengajian kaum waria di Brebes Selatan. Ternyata di Brebes Selatan itu komunitasnya hampir ada 40 lebih. Saya pernah ngutus ada anak Bumi Ayu perempuan itu, dia aktivis kesehatan ya. Aktivis kesehatan, saya cerita kayak gini habis ngaji di KIC di minggu pagi, dia mendekati saya. Dia tertarik dengan gagasan saya untuk membuat pengajian kaum waria. Karena fikihnya susah loh mas. Selama ini gak ada yang menyentuh loh. Wala NU wala Muhammadiyah. Dia kaum marginal, tidak ada yang menyentuh. Tapi saya udah berpikir istihad, berjuang seorang diri saya dengan melalui lobi-lobi pintu-pintu yang mungkin untuk masuk ke wilayah itu. Nah kemudian ada perempuan yang aktivis kesehatan, dia nggak tahu pernah tugas di mana. Saya cerita kayak gini, habis ngaji dia mendekat, Mbak bisakah saya bantu? Bantu apa mas? Mbak, tadi Abah bilang katanya mau pengen ngaji gini. Saya banyak kenalan di kaum komunitas itu. Oh bagus, silakan. Saya tunggu ya, tunggu. 1 minggu, 2 minggu, sampai 3 minggu berikutnya baru masuk WA dari anak itu. Screenshotnya dikirim ke saya. Ini bah hasil negosiasi saya. Singkat cerita gini jawabannya. Yang di WA itu adalah ketua komunitas waria Brebes Selatan yang sekarang menjadi PNS di Pemkab Kabupaten Brebes. Apa isi screenshotnya? Mau ngapain ngurusin saya? 1000 kiai pun tidak akan bisa meluruskan kami. Wah, takaburnya. Kiai paling mendekati saya mau menjelek-jelekan saya. Mau menjelek-jelekan kita. Oh, padahal kita kan belum. Padahal maksudnya saya mau mengentas dia. Menuntun dia. Ben sholatnya bener. Ben toharoy bener. Ben ini bener, semuanya bener. Itu. Padahal tujuan saya itu. Lihat Anda kalau lihat fikih khunsa itu. Karena yang namanya khunsa itu, ini rada muskil, susah ibadahnya. Karena harus punya 2 alat kelamin. Ini nanti sholatnya laki-laki apa perempuan? Ini dia pakai sarung apa pakai ruko? Itu yang paling gampang saja di situ. Jadi yang masalah ini kan gak ada yang peduli. Saya udah berpikir bertahun-tahun, tapi gagal beberapa orang yang saya tembus gagal. Sampai itu orang anak perempuan itu. Sampai tembus ke ketua komunitas Brebes Selatan yang menjadi PNS di Pemkab Brebes. Tapi wah isi deh
bagale sombong. 1000 kiai datangkan ke kita tidak akan pernah berubah. Mereka hanya menghukumi kami dengan neraka. Padahal maksud saya ingin menyelamatkan mereka, jangan sampai masuk neraka. Wong hadisnya jelas lah, la'anallahul mutasyabihina wal mutasyabbihat. Paham raham? Loh paham-pahamnya tok kita, kok diseneni asgal kon. Dah. Fis sholati ing dalam salat iku jami'u badaniha sekabiane badane si Hurrah. Masiwal waji kang saliyane wajah wal kafaini. Perempuan itu dalam sholat seluruh tubuhnya itu adalah aurat kecuali wajah. Nah di sini wajah nih nanti nih ya. Wajah wal kafaini lan efek-efek loro. Jadi baca boleh. Nah sekarang yang jadi persoalan adalah ibu-ibu ngerti bahwa seluruh tubuhnya itu harus tertutup kecuali wajah. Kesalahannya padahal kita kemarin berapa minggu yang lalu kita sudah menjelaskan tentang satirul aurat. Perkara yang bisa dibuat untuk menutup aurat. Itu syaratnya adalah aisatrul launil basyarah. Harus menggunakan sesuatu yang bisa menutup warnanya kulit atau warnanya aurat. Di sini terjadi beberapa masalah nih. Satu, sekarang banyak orang karena ini musimnya musim ya modis, model. Sekarang banyak orang bikin membeli ruku yang harganya mahal, terlalu mahal, saking mahalnya akhirnya tipis. Akhirnya tipis. Dipakai. Kadang rambutnya nggak pakai tutup. Akhirnya Pak, rambutnya hitam-hitamnya dari luar kelihatan. Yang repot lagi, perempuan nggak pakai daleman, nggak pakai daster, nggak pakai kaos, nggak pakai BH, langsung pakai. Ya akhirnya, ninggurin anak ilhamnya kayak kibai. Ya ham. Kelihatan warna kulitnya, kelihatan rambutnya, itu satu. Dua, ruku tugelan. Makanya para santri dilarang menggunakan ruku potongan. Kenapa? Karena kalau nggak bisa, itu bisa buka aurat. Sami Allahu liman hamidah. Terangkat toh, lah pas terangkat orang nggo BH bilang, huhui. Sing senang siapa? Ilham. Itu. Tiga, itu biasanya banyak ibu-ibu ketika pakai ruku, itu rukunya seperti pakai jilbab ketika kondangan, seperti biasa. Padahal sing bener, ya kan sing akeh kayak ki wong nggo jilbab. Jilbabnya kayak ki lho. Apa nih? Rukue. Ini kalau ada perempuan pakai rukunya kayak gini nih. Ya. Kayak gini. Umpamanya kayak gini. Kan kayak wong sekolah kondangan kan kayak gini tuh jilbab ini. Ini kayak gini nih. Kayak gini ya biasanya di bawah dagu malah. Iya kan? Coba kalau lihat anak sekolah, anak santri kalau sekolah kan begini tuh. Itu berarti masih buka aurat. Aurat kalau sholat nggak bisa. Makanya kalau sholat harus begini. Tuh ya, kelihatan Mbak? Tuh, saya praktekin. Nah, nih kayak gini Mbak. Nggak bisa kayak gini. Harus begini. Ini baru bawahnya, belum atasnya. Kadang banyak orang di atasnya nggak pakai daleman. Akhirnya rambutnya pada metu. Wis rambutnya putih, uanen. Ya. Ai dhahran tegese jabane wabatnan lan jerone ilal kuaini maring ugel-ugel loro fala yajibu maka ora wajib opo satruhuma nutupi kuaini wadakhala lan manjing fima indalem barang siwahuma kang saliyane wajalan kafaini opo asya'ru rambut termasuk
yang harus ditutup adalah rambutnya. Wa kadzalan iku kaya mongkon-mongkon asy'ru qadamul batinul qadami utawi jerone delamakan kaki itu juga harus ketutup. Makanya kalau kita pakai celana ya pakai kaos kaki. Fayajibu maka wajib opo satruhu nutupi batinul qadam walau bil ardi senajan kelawan tanah halal qiyami ing dalam tingkah ngadeg. Fayakfi maka cukup opo dzalika mongkon-mongkonon as-satru wa opo dzalika mongkon-mongkon bil ardi kiasan karena arai madaaken alama ing atase barang lau ing kasyafa lamun dadi kebuka opo ba'du warokihi sebagiane bokonge wong fi tasyahudihi ing dalam tasyahude si wong masalan umpamane fasatarahu maka nuli nutupi sapa wong hu ing warokihi masalan umpamane bi ilsaqihi kelawan nempelaken warokihi bil ardi ing dalam bumi. Jadi nutup itu bisa dengan tanah. Jadi umpamane kalau kita, ibu-ibu sholat itu ya terbuka terus ditutupkan umpamane kan tadi delamakan ini kan wajib ditutup toh. Nah terus ditempelakan gitu set dengan tanahnya itu sudah termasuk nutup. Begitu juga kalau bagian contoh kita lagi tahiyat akhir ternyata di bagian paha itu kemudian sarungnya tapi begitu kita tahu bolong langsung diiringkan agar ketutup dengan tanah tempat sujud kita duduk kita. Itu udah cukup. Paham ya? Jadi umpama kita lagi tahiyat gini kan. Nah ternyata kita tahu di sini, di sebelah sini di pinggir itu kelihatan ada bisa ditutup dengan tangan langsung bisa, boleh itu. Atau diiringkan langsung dipepedakan ke tekelnya, ke keramiknya sehingga sah sholatnya nggak apa-apa, asal seketika, jangan ditunda. Kalau saya biasanya, kan kalau pas kebetulan pakai apa, saya tutup pakai tangan, itu udah bisa. Atau ditutup pakai tanah, atau kalau enggak dirapetin sarungnya itu ya, itu bisa. Gitu. Sah. Ya. Indah sujudiha. Fa in dhahara maka lamun tumeka min batinil qadami saking jerone delamakan opo sayun siwiji-wiji inda sujudiha nalikane sujude si mar'ah au dhahara atawa pertela opo sayun akibaha ing dalam sawise gini aqobuha ya aqobuha bukan akibaha opo aqobuha tumite si mar'ah inda ruku'iha nalikane rukune si mar'ah au sujudiha atawa sujude mar'ah batolat maka batal opo sholatuha sholate mar'ah. Jadi kalau ada perempuan lagi ruku lagi sujud kemudian sujud kok rukunya pas di kakinya itu membuka tumitnya membuka delamakannya kelihatan dari belakang ya maka itu sholatnya batal. Makanya rukunya perempuan itu lebih baik panjang. Jadi biar aman. Wa ammal wajhu anapun utawi wajah wal kafani lan epek-epek loro falaisa maka oranana opo wajah lan kafani iku bi auratin. Wajah dan telapak tangan bukan termasuk aurat. Tapi awas tetap harus ketutup bagiannya loh. Harus hati-hati. Nanti kita akan masuk tadi kaidah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Wa inna ma lam yakuna angin pestine oranana opo wajalan kafani iku auratan aurat li annal hajata karena hajat iku tad'u narik opo hajat ila ibrazihima maring mertelakaken wajah lan kafani. Kenapa wajah dan kafani delamakan telapak tangan itu bukan termasuk aurat? Karena lil hajati, karena hajat untuk sholat. Coba kalau sembahyang matanya ditutup keprempen, terus tangannya ditutup, itu susah. Jadi alasannya apa? Kenapa wajah dan telapak tangan perempuan ketika sholat itu bukan termasuk aurat? Alasannya lil hajati, kita membutuhkan itu untuk proses pelaksanaan sholat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil.
Bagaimana cara mengetahui waktu sholat dengan menggunakan kompas? Ya gunakan kompasnya yang untuk mengetahui, kan kompasnya ada yang untuk mengetahui arah kiblat, ada yang untuk mengetahui waktu. Saya juga belum tahu itu. Itu harus cari, ada enggak? Tapi ya mungkin ya kompasnya khusus itu. Oke. Tulisannya kecil-kecil banget. Apa saja yang termasuk maksiat telinga? Ngerongokna dangdut, ngerongokna wong ngrasani, sak teruse ana wong ngomong jorok salah, sak teruse dirongokna ikut mengambung apa bergabung, itu juga termasuk maksiat. Mulane anggere ana wong ngrasani ndang melayu atau paling ora kupingnya disumpel. Jadi jangan sampai kita orang itu sedang gibah, sedang menggunjing lalu kita mendengarkan, walaupun diam berarti kita termasuk loh malah. Jadi kita lari aja. Pokoknya omongan yang jelek dan seterusnya itu ngerasani uang. Nah itu. Jika saya mati di pondok, mati saya husnul khotimah. Ya. Kayak kemarin anak kelas 4 mualimat itu yang meninggal di RS Aminah. Di grup guru MMA pada ngucapin gini, semoga husnul khotimah. Tidak ada semoga, pasti husnul khotimah saya bilang. Enggak ada pastinya, enggak ada semoganya, tidak perlu. Wong dalilnya sudah pasti kok. Orang yang meninggal di pondok dalam saat mencari ilmu itu husnul khotimah syahid. Salah satu hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Dalam riwayat yang lain, barang siapa keluar dari rumahnya untuk ngaji, kemudian kedatangan ajal, maka sudah nasibnya ada di tangan Gusti. Udah. Enggak udah pakai semoga itu. Kalau tidak ada urusan hak Adam yang lain. Hadisnya banyak tuh di Adabul Alim wal Mutalim. Man kharaja min baitihi taliban lil ilmi yad'ulahul khitanu wal khutu fil barri wal bahri itu. Didoakan oleh hewan di laut, di darat, semuanya mendoakan talibul ilmi, wong-wong sing pada gelem ngaji. Makanya saya bilang tadi malam itu, yang bilang Pak Saidun, yang pakai semoga Pak Saidun, tak jawab cekak seter sama, belajar lagi ilmu nahwu, saya bilang. Menang baru. Hadisnya begitu jelas kok. Gitu. Makanya apa? Para kiai itu dongannya itu, ya Allah kalau saya matikanlah dalam keadaan ngaji. Ini sana. Itu ya. Tapi jangan kayak Ilham, ya Allah matikanlah saya di pasar. Karena dia sehidup semati dari tua sampai dari nom sampai tua nih pasar, pengen matinya nih pasar. Tapi nek wong ngaji, kepengennya lagi ngaji. Karena apa? Orang itu meninggalnya tergantung kebiasaan hidupnya. Dan orang dibangkitkan dari kubur dalam keadaan apa? Dia meninggal. Jadi nek ana wong mati lagi ngedrag, engko dia ditayangna saing kubur. Oh, mana botolku. Tapi nek santri lagi ngaji, ninggal. Dongeng ditayangkan di kubur. Qala Muhammadun hu wabnu maliki ahmadu rabbillah khairu maliki. Lah aki-aki kan ora apal. Wong sing bisa lalaran alfiah ditayangkan kubur malimin malimat tok. SMK ndi Jarume. Itu ya. Jadi tergantung kebiasaan. Itu gini sebetulnya kayak gitu. Gimana hukumnya orang yang bertato terus beriman terus gimana dengan wudunya? Tanya sama Sule, Natali, Sokbeker. Natali calonnya Sule itu kan setelah syahadat kemudian sama Sule disuruh hapus tato. Tapi gini pertanyaannya, tato itu mencegah wudhu apa tidak? Kalau saya mencegah itu. Mencegah wudhu karena itu bagian luar. Jadi dengan kata lain tato itu mencegah sahnya wudhu seganya mandi. Saya sering itu, ada orang ikut umroh saya, di sini ada
Di sini ada tatona sebelah kanan nih. Kan kalau tawaf kan sunahnya di yang kanan di bawah, yang kiri di atas. Lah, saya ngerti. Terus dia bilang gini, Gus, kalau saya tawaf terus nggak diselempangin aja, nggak apa-apa. Saya ngerti, karena di sini ada tatonya. Gitu ya. Kalau menurut saya, tato itu termasuk hal yang mencegah. Sampainya air ke kulit. Berarti harus dibuang. Menurut Abah lebih penting mana? Sholat dengan ngaji. Ya sholat dulu sing wajib. Oh, sholat wajib kok. Ngaji ya wajib. Tapi kalau sholatnya itu sholat sunnah, lebih baik belajar mutola'ah daripada memperbanyak sholat sunnah. Sebab man ta'allama baban minal ilmi khairun, itu ya hadis Kanjeng Nabi di apa kitab Bapak yang kemarin Irsadul Ibad itu banyak di bab ilmu. Barang siapa ngaji satu bab saja, duduk ngaji satu bab saja, itu lebih baik daripada 1000 rakaat sunnah, lebih baik daripada tahajud. Makanya apa? Wong ngaji itu untung-untungnya uang. Kenapa? Karena 10 in 1, 10 dalam satu duduk kita pekerjaan ngaji, tapi kita dapat pahala puasa, tahajud, jihad, sedekah, segala macam silaturahmi kabeh tekan ning jero ngaji. Ini untungnya wong sing tukang ngaji. Beda karo Ilham dodok ning pasar. Beda karo tukang tambal ban. Beda karo tukang tambal gigi. Beda karo wong kae, oleh siji. Sembayang pun dapatnya cuma 1. Puasa pun dapatnya cuma 1. Haji pun dapatnya cuma itu pun kalau diterima. Nek ora diterima, la haula wala. Tapi beda dengan ngaji. Inilah enaknya ngaji. Mulanya kita itu dadi wong santri, mondok, itu nikmat yang luar. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu senangnya dadi santri. Biar kata orang jelek, santri jangan dinyak-nyak. Santri dilawan. Alfiyah be diapalna, Fathul Mu'in be diwaca, dijaga, apa mending kamu seorang. Iya Raham, iya. Ilham. Dah. Saya, aduh ini. Tulisannya kecil-kecil banget. Tulisan cewek. Walladzi anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi ila akhirih. Pada ayat tersebut Allah berfirman menggunakan domir goib anzala, terus pindah ke domir mutakallim fa akhrajna. Lantas apakah faidahnya? Pertanyaannya dari domir goib. Huwaladzi anzala. Terus iltifat, ini namanya segot iltifat. Minal goib ilad fa akhrajna. Berarti domir mutakallim ma'al ghair. Nah ini nanti kita kajiannya kayak kemarin saya selama bulan puasa itu kan ngaji online yang namanya tafsir linguistik. Takbir Al-Qur'ani itu yang membedah seperti ini. Ini surat apa ini? Ayat apa ini? Ayat apa ini? Surat apa? Siapa yang tanya? Walladzi anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi nabata kulli syai'in. Ini surat apa, ayat berapa? Siapa yang tanya? Siapa yang buat pertanyaan? Ditanya. Karena kita ini harus melihat ayat sebelumnya dan juga melihat ayat setelahnya. Tapi gini, itu mestinya begitu ya, biar nanti saya jangan dikirain seperti Sukino atau seperti Kardus Nur.
Gini aja, saya ngasih kaidahnya saja. Itu banyak di dalam Al-Quran kita temukan namanya segot iltifat. Minal ghaib ilal hadir, minal mufrad ilal jama' dan seterusnya dibolak balik. Dari jama' menjadi mufrad, mufrad menjadi jama'. Ghaib menjadi hadir, hadir dengan berubah menjadi ghaib. Nah kebetulan dalam ayat ini, huwaladzi, makanya saya sebenarnya susah. Ini harus melihat ayat sebelumnya ini. Tapi gini, gini aja ya. Saya tidak menjawab secara spesifik ayat ini, tapi kok idahnya saja. Biasanya begini, ketika dari domir ghaib, kemudian pindah berubah menjadi domir mutakalim, yang berarti maknanya itu biasanya lil ihtimami wat tahqiq, untuk membuktikan sebenar-benarnya bahwa yang menciptakan, yang membuat, kalau kaitan dengan ayat ini, itu adalah benar-benar Gusti Allah. Lil ihtimam wa tahqiq. Itu biasanya gitu. Kaidahnya saja. Tapi saya tidak membaca ini. Kalau kepengen melihat jelas, silakan baca kitab saya. Ada kitab yang melihat ini, tafsir linguistik itu ada 4 jilid. Saya lagi baca mulai sidik-sidik tuh. Dah. Apakah benar aurat perempuan masih banyak diperselisihkan? Pendapatnya kenapa ibu-ibu negara seperti R.A. Kartini, Megawati pakai kerudungnya nanggung-nanggung? Ya tanya sana, jangan nanya ke saya. Kenapa R.A. Kartini, kenapa Megawati? Ente ngurusi Megawati, ente kenal karo Megawati? Enggak, ya udah biarin aja. Yang penting kita barusan tadi ngaji bab auratnya jami'ul badanil mar'ati auratun illal wajha wal kaffaini. Udah selesai. Bolehkah kita mengambil untung yang berlebihan dalam menjual? Nah ini. Tuku barang tukune 10.000, didol 1.000. Ya, boleh enggak? Ya kalau orangnya ridho silakan aja. Tapi kan kita ya wajar, harus wajar dong. Harus wajar. Kita kan biasanya wong dagang itu yang ngitung modal, ngitung operasional, ngitung untung. Biasanya mulane standarnya wong zaman saiki kan 20%. Itu biasanya umumnya pedagang itu sekarang dari harga kulakan itu dijual plus 20%. 20% itu ya untuk untung operasional dan seterusnya. Tapi ya saya kira boleh-boleh saja sih, cuman itu enggak pantas. Karena apa? Nek ngerti wonge malah ndadekna wong dadi ora ridho. Padahal jual beli itu harus saling ridho. Jadi jangan mencekik gitu loh. Jangan aji mumpung. Tapi kadang itu juga bisa terjadi karena memang faktor lain. Contoh, kayak sampean belanja di mall dengan di warung beda enggak? Kenapa? Karena di mall banyak pajaknya. Itu loh, umpamanya itu. Dah. Katanya kemarin nggak boleh tatwilu ruknin qasirin, memperpanjang rukun yang pendek itu membatalkan sholat. Termasuk perkara yang membatalkan sholat adalah memperpanjang rukun yang pendek. Seperti apa? Iktidal, julus antaranya sujud loro, sujud dan seterusnya. Seperti ruku dan sujud. Lalu bagaimana kalau kita memanjangkan sujud untuk berdoa? Soalnya biasanya ada orang yang sujud akhirnya panjang. Oke, itu kalau memang disunahkan. Contoh, di sujud subuh itu, sujudnya salat subuh, itu sunnah ditambahi doa. Ada yang mengatakan bacalah subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Tambahkan doa itu. Saya juga suka baca. Jadi setelah tasbih dibaca subhanakallahumma bihamdika astaghfirullah. Terserah itu. Itu kalau memang doanya doa yang mutawatir. Boleh. Ya, boleh. Tapi ya jangan terlalu panjang. Dah. Biasanya kan di dalam hotel sudah terdapat arah kiblat. Apakah kita bisa mengikuti arah tersebut atau kita harus ijtihad sendiri buat menentuin arah kiblat kita sendiri atau tidak? Kemarin kita bilangnya bahasanya apa? Sohibul qaryah. Sohibul
Penduduk itu lebih tahu sehingga apa yang menjadi keputusan orang penduduk itu bisa dijadikan acuan sehingga kita sudah tidak perlu lagi ijtihad tentang arah kiblat. Kenapa? Ini tadi sama aja judulnya. Saya pernah nonton, aduh ini. Jika ada orang yang sering was-was dalam ibadah, bagaimana cara menyembuhkannya? Cara menyembuhkan was-was itu jangan untuk ngaji. Kita menggunakan kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dikalahkan oleh keraguan. Wong was-was niku asale wong sing ora bisa yakin. Padahal di dalam ibadah itu konsepnya sing penting yakin. Yakin udah. Walaupun hakikatnya belum, tapi kita bisa yakin sudah, maka sholatnya jadi sah. Itu aja sudah. Maka apa carane? Wong was-was kuwi memang pengaruhnya setan. Mengakibatkan menjadi tidak yakin-yakin. Mulanya apa? Si samping donga juga yang paling utama adalah ngaji tentang ilmu syariat. Itu ya. Tapi kemudian begini, khusus kasus orang was-was. Itu kalau menurut pendapatnya Syekh Izzuddin bin Abdussalam kalau nggak salah, itu boleh niat sholatnya sesaat sebelum takbiratul ihram. Padahal mestinya niat sholat itu harus bersamaan dengan takbiratul. Tapi untuk khususnya orang yang was-was ini yang sudah susah itu kalau sekali lagi kalau nggak salah Syekh Izzuddin bin Abdussalam mengatakan boleh, dan mengatakan Imam Suyuti juga hendaknya orang yang was-was mengambil pendapat kaul ini yang membolehkan niat sebelum, sebab biasanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka apa caranya? Niat dulu. Usolli fardhu duri, usolli fardhu Allahu Akbar, langsung. Itu solusinya. Apa hukumnya calon suami bertanya kepada calon istri, apakah kamu masih perawan? Mohon penjelasannya, Bah. Jangan-jangan calon kamu udah kamu udah kamu tuduh macam-macam ya, hati-hati loh. Kita boleh bertanya, apakah kamu masih perawan? Apa tidak? Itu saya kira kan yang paling menyakitkan itu. Maka caranya kalau tahu seperti itu jangan langsung kepada orangnya, tapi dari temannya saja. Sebab itu bisa menyakitkan. Walaupun ternyata belum atau masih perawan, tapi dengan pertanyaan seperti itu yang luar, itu bisa perang dunia itu. Bisa bubar itu. Kenapa? Itu kan berarti sudah menuduh. Hati-hati loh ya. Kita boleh saja, tapi caranya yang elegan, bijak. Lagian daripada nanya-nanya nuduh-nuduh kayak gitu, lebih baik Mbak sampean bisa baca Quran belum, bisa baca kitab enggak, udah bisa ngerti cara turkunya sholat belum, nanti yang putrinya juga nanya, Mas sampean udah ngerti ilmunya khed nifas belum, udah ngerti hukumnya istikhadah belum, ada enggak yang kayak gitu? Enggak ada. Paling sekarang pertanyaannya, kerjanya di mana Mas, lulusan apa, gajinya berapa? Alah. Anda kalau nyari istri, enggak usah yang nyari. Pokoknya sing penting ibadahnya bener, bisa didik anak dengan agama, itu sudah luar biasa. Ya coba, sering saya katakan, kalau kau punya istri, kalau perempuan punya suami, suaminya tidak bisa ngaji, lalu istrinya mau dididik dengan apa? Lalu punya anak, istri mendidik anaknya dengan apa? Betul. Maka carilah pasangan yang punya agama. Makanya ajaran Kanjeng Nabi, fakhtar bidatid din taribat yadak. Maka pilihlah perempuan yang punya agama, sing santri, taribat yadak, kau akan untung. Kenapa?
dengan punya istri pasangan yang ngerti agama, anak turun kita akan menjadi keturunan-keturunan punya gen agama. Sekarang banyak orang kepengen anaknya bisa ngaji, tapi nggak punya gen agama. Susah, Pak. Jadi kalau kita kepengen membangun masa depan keturunan kita menjadi orang-orang yang agamis, orang yang berakhlak, orang yang berilmu, yang ahli ibadah, maka carilah pasangan yang gennya gen agama. Gennya gen akhlak, bukan gen profesi, bukan gen pekerjaan, bukan gen dunia. Karena dunia bisa hilang sesaat. Tapi agama sampai mati tidak akan pernah hilang. Paham? Kon yang ngeliat bojo, nggak usah tanya lulusan apa mbak. Tanya aja, mbak sampean apal alfiah nggak? Bisa Fathul Mu'in nggak? Jare wong wadone, emang kau wis ngaji alfiah? Itu ya, camkan baik-baik tuh. Kalau Anda ingin membangun keturunan Anda menjadi orang yang ahli ibadah, dekat dengan Gusti Allah, mencintai Allah dan mencintai Rasulullah, carilah pasangan yang gennya gen agama, gen pesantren. Coba kita bayangkan, sekarang banyak orang berumah tangga. Dibangun bukan di atas agama, dibangun bukan di atas akhlak, dibangun bukan di atas pendidikan ulama, kiai yang mencintai Allah dan Rasulnya, tapi di atas pendidikan dunia. Lalu bagaimana anak turunnya? Dididik dengan apa? Jangan salahkan kalau orang tua yang seperti itu kemudian pada akhirnya mati, tidak ada yang mendoakan. Saya kalau cerita kayak gini nih, itu bener loh ya, di Tegal tuh kejadian. Hak yang cerita itu Ustadz Tegalnya sendiri. Ada orang tua meninggal mas, di Tegal ya Sri, ini bukan gawe-gawe loh. Kalau ada orang meninggal itu kan yang ngurusi siapa? Lebih. Dilala itu dina kue lebene kue ning desa ning Tegal kue langka. Anake gile la haula wala quwata. Orang ngerti apa orang ngerti. Dadi ninggal esuk-esuk digletakna tak ora diapa ora ditutupi digletakna kayak ayam mati sampai tekaning asar. Tanggane ribut. Mas, ning anak-anak iki lho. Lho, bapakne jenengan ninggal kok digletaknake. Anu si panyuwun sewu Pak mudine langka, Pak lebene langka. Nyonge pan ngedusi ora bisa. Klak. Kira-kira wong tua sing terbujur kaku kayak gitu punya anak yang tidak terkenal agama. Tidak bisa ngedusi, tidak bisa ngafani, tidak bisa nyolati. Kira-kira senyumkah orang tua itu? Ataukah dia menangis? Ini loh mas. Jadi jangan ngandalin lebih. Sampai sore ora teka. Akhirnya apa? Tanggane pada usul. Ya wis mas, nyambat lebih tangga sebelah. Akhirnya tekan ning tangga sebelah. Lebih sebelah pinter. Wani piro sampean mas. Tapi mau apa lagi? Udah sore gak dimandiin, gak digurus-urus. Akhirnya nyambat. Diregani karo tangga lebih sebelah. Itulah akibat orang tua punya anak tidak ngerti agama, tidak dididik dengan agama. Mudah-mudahan kita yang mondok ini bisa membahagiakan orang tua semuanya. Kita menjadi tabungan orang tua semuanya. Kita nggak punya jabatan, nggak punya profesi, nggak apa-apa. Yang penting kita bisa menyelamatkan orang tua kita di dunia dan di akhirat. Hisabe dari Gusti Allah. Karena hisab pendidikan orang tua yang paling ditanyakan bukan jabatan profesinya, tapi yang ditanyakan sudah diajarkan agama atau belum. Sudah diajarkan akhlak atau belum. Mencintai Allah dan Rasulullah atau belum. Mencintai ulama atau belum. Itu yang akan menjadi pertanyaan orang tua tentang pendidikan anak. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.